pernah kebanjiran.
Nah, sekarang sudah cantik ini. Ya karena buta targetnya bagus, ya kan keramiknya bagus, dan keliling sudah pakai rami. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada yang nyumbang pakai hati, keren gitu, biar enak kita berikan. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh sebab itu tentunya kita harus lebih meningkat. Jadi setiap Ramadan itu bukan tambah melempem, bukan tambah mau ke masjid, tapi harus lebih merubah diri kita. Ya, kalau tahun besok kita masih bisa duduk di masjid yang kita cintai. Kalau tidak, apa yang akan kita andalkan melalui malaikat mungkar dan nakir? Kalau kita tak mau beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini adalah idarah dan imarah masjid. Jadi bagaimana memimpin manajemen masjid dan bagaimana memakmurkan masjid. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar buat-buat begitu saja. Di dalam Niat Sudarto itu dekat SPBU, nah itu sudah ada masjid Abu Dhar. Itu kemarin informasi menghabiskan dana kurang lebih 60 miliar. Abu Dhar yang dibuat dekat Jalan Harapan, dekat rumah saya. Nah, itu ya dekat tangannya dari tiang. Artinya seperti dibuat di tanam, menghabiskan dana yang besar, cantik. Satu malam imamnya yaitu tarawihnya 1 juz. Katanya saya belum pernah sholat di situ. Walaupun dari rumah kurang lebih ya kalau naik Honda mungkin 3 menit sampai. Tapi ya mudah-mudahan sama dengan paham kita. Mudah-mudahan tidak berbeda paham. Jadi pertama kita bagaimana memanajemen masjid. Jadi masjid ini wajib tentunya ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada seksi-seksinya. Nah, kalau dia berjalan sebagaimana berjalannya Rasulullah SAW, itu Nabi tak bisa juga sendiri. Nabi itu kiri kanannya 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu keempat itu pendamping Nabi sampai Nabi wafat. Selepas Nabi wafat digantikan Abu Bakar Siddiq. Selepas Abu Bakar Siddiq meninggal gantikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal gantikan Utsman. Utsman bin Affan meninggal gantikan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meninggal gantikan Muawiyah. Terus sampai ke Abbasiyah. Sampai sekarang. Jadi baginda Rasulullah SAW itu sebagai Rasul, sebagai hakim, sebagai pemimpin masjid itu tetap dikelilingi orang-orang yang hidup. Waktu zaman Nabi itu sering ribut aja penduduk. Sahabat katanya, ya Ali, kenapa kau sebagai khalifah kok kerjanya ribut? Sedangkan Nabi di zaman Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman tak pernah ribut. Karena di zaman Rasulullah itu umatnya seperti aku, nggak rewel, nggak suka ribut. Pas zaman aku umatnya macam kamu. Jadi masjid ini kadang-kadang ya tergantung pemimpin. Kadang pemimpin itu berubah-ubah, tergantung kesepakatan RT, pemuka masyarakat, orang tua kita, ya kan? Atau 2 tahun sekali
atau setahun sekali atau 5 tahun sekali seperti pemilu. Nggak apa-apa nih bagaimana memanajemen masjid itu. Jangan masjid ini semakin tahun semakin megah, tapi semakin tahun isinya tambah taruh. Nggak ada yang datang. Asal ada anak masuk, mau dimaki-maki lah anak. Tentu bapaknya ngamuk. Asal anak lari sana lari sini, woi besar, woi anu, woi. Ya namanya anak-anak. Mungkin lebih baik anak-anak sekarang ketimbang kita dulu anak. Jadi kalau anak-anak ribut di masjid, anak-anak lari di masjid, nggak usah dimarah-marah, nggak usah ditendang. Coba kalau nanti kalau masjid mulai baru petugas itu, nah kan? Akhirnya anak-anak kamu datang. Apa mungkin orang kafir datang ke masjid kita? Atau sipil datang? Tidak mungkin. Yang ke masjid ini lah anak-anak kita nih. Gitu kalau kita orang meninggal nanti lah remajanya. Yang kecil-kecil nih, yang kecil-kecil. Nah maka itu kalau ada anaknya ke masjid, bapak emaknya bawa anak-anak, pertama ya orang tuanya ditengok. Kalau anak kita lari, anak kita main-main, anak kita bising, sampai rumah kasih tahu. Nah, itu kalau masjid jangan lari-lari lagi ya. Di masjid jangan ribut-ribut lagi ya. Orang tuanya kasih tahu di rumah. Nah, tapi kalau masih tidak mau lari-lari di masjid, nggak bisa diatur, ada berbeda, usah datang ke masjid. Kapan mulai? Nah, ini salah satunya kita bagaimana memanajemen masjid. Masjid tentunya banyak programnya. Di zaman Rasulullah masjid tempat beribadah, tempat sujud. Masjid tempat pendidikan, masjid tempat belajar. Seperti azan tadi ya. Itu anak-anak kita juga ya belajar. Bilal yang tidak ada. Jangan sampai nanti Bilal sakit, ada yang azan. Pak Imam yang azan, Pak Imam jadi imam, dia yang qomat, dia yang azan, dia yang imam. Lepas itu tumbanglah ke imam sholat. Nah, yang lain tidak ada regenerasi. Nah, begitu kalau ada MDA, kalau tak ada MDA ya di masjid kita ini ada TPA. Jangan anak-anak kita tak ada yang pada. Ini tentu program tahun demi tahun, tentu pengurus jangan sampai ya saling mengurukan. Pengurus masjid ini Pak tak berduit. Ya kan? Lebih gampang menjadi pengurus daripada mencari imam. Kalau jadi pengurus RW, pengurus RT, hari ini Pak RW berhenti, itu beratus mau mencalonkan jadi RW. Karena ada honornya. Kalau pengurus masjid, kena mati ya. Tuh dia tuh Pak pengurus, kalau dia udah lalu. Tapi tiba saja dah, ini pakai. Dah akhirnya berkelahi. Nah, itu yang tak boleh. Harus pengurus masjid harus banyak sabar, pengurus ya kan, sekretaris, bendahara itu memang harus benar-benar orang yang mencintai masjid, orang yang paham ke masjid. Jangan namanya terpampang pengurus tapi lubang hidungnya tak pernah nampak. Ganti. Nggak usah ditunggu-tunggu lah. Namanya sampai 50 orang. Ya kan? Sekali tengok yang datang cuma 3-4 orang. Nah, jadi namanya tak apa di papan-papan bor. Kalau dia tak sanggup, kalau kita tak sanggup berhenti. Biar ada yang gantikan. Atau yang remaja-remaja ini naikkan. Supaya dia tinggal diatur. Selanjutnya dari kepemimpinan pindah memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang memakmur sesungguhnya memakmurkan masjid Allah itu yang pertama man amana billah. Pasti dia beriman kepada Allah. Jadi Buya Angka pernah ditanya, Buya,
Bagaimana kalau melihat bedanya orang Islam dengan orang mukmin, orang Muslim dengan orang mukmin? Kalau mau nengok orang Islam, tengok Idul Fitri, tengok Idul Adha, puasa tak puasa, sholat tak sholat. Kalau Idul Fitri itu nampak tuh bang hidupnya. Dia pertama daripada imam yang kedua datang. Pak Nurman sholat, nah capek saya sholat Pak. Iya Islam wajib sholat. Nah, tapi kalau misalnya Pak, ngapa tak ke masjid, ngapa tak puasa? Nah, yang puasa betul kan ya mampu lah, yang kuat lah. Nah, jadi kata Boyangka kalau mau melihat orang Islam, tengok sewaktu Idul Fitri, Idul Adha, itu bertabur, berserak yang tiba. Tapi kalau melihat orang yang beriman, lihat sewaktu sholat isya dan sholat subuh. Ya Bu, kalau ibu sholat subuh berapa sah Bu? Yang ibu-ibu, nah itu yang datang yang tahu. Yang tak datang tak tahu. Apakah 2 sah, apa 3 sah, atau memang tak jelas. Bisa dihitung dengan jari. Atau kadang-kadang tinggal berdua saja, imam dengan makmum saja, imam dengan bilal saja. Jadi memamerkan masjid itu pertama orang-orang yang betul beriman. Inilah Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipakai surah amanu, bukan ya ayyuhan nas, hai orang-orang manusia. Jadi dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang wajib puasa itu, yang mampu puasa itu, yang benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, betul-betul orang yang tingkatnya sudah menaiki beriman. Jadi yang seperti ini, inilah kita latihan anak kita ini supaya bisa dia regenerasi kita, bisa memakmurkan masjid-masjidnya kita ini. Tak ada yang akan memakmurkan kecuali kita sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh sebab itu inilah kita masuk hari keempat, kelima, keenam, 30. Kalau yang tidak bikin kue, yang tidak pulang kampung, yang tidak ada kesibukan, maka kata Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan, barang siapa yang mendirikan di malam-malam Ramadan salat sunat tarawih ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan kuampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu yang berbahagia, pada waktu juga mudah-mudahan kita tetap mengecek, mengontrol, meningkatkan amal ibadah kita setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.